Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Anita. Bagaimana kabar kamu pagi ini? Sehat tentunya. Gimana kamu? Luar biasa ya, apalagi banyak informasi-informasi menarik yang bisa menemani pagi pemirsa kali ini ya. Betul sekali. Bersama kami tentu saja, saya Angelika Dea Fagam. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Anyus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pada pagi hari ini. Pemirsa, 2 pekerja sumur dan 2 pelajar ditemukan tewas di dalam sebuah sumur kali di Jambi, luar kota Muaro, Jambi. Mereka diduga tewas terjebak dalam sumur sedalam 6 meter setelah menghirup gas beracun. Pemirsa, seorang bocah sekolah dasar ditabrak truk tanah di Jalan Raya Selembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya, warga yang emosi merusak dan membakar truk tanah yang beroperasi bukan pada jam operasional. Emosi warga memuncak setelah terjadi kesalahpahaman warga dan polisi terkait kecelakaan seorang bocah yang ditabrak truk tanah di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga pun melempari polisi dengan batu. Pemirsa, sebuah minibus mengangkut rombongan keluarga di Kota Pasuruan, Jawa Timur tertabrak kereta api. Diduga sopir minibus kurang hati-hati saat melintas di perlintasan rel dengan portal dari swadaya masyarakat. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi ratusan warga korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki yang mengungsi di areal perkebunan Waimuring, Kabupaten Flores Timur, NTT. Ya, antisipasi adanya erupsi lanjutan, kini warga yang belum dievakuasi dilarang dan tidak beraktivitas di radius 7 km dari kaki Gunung Lewatobi laki-laki. Seorang pria babak belur setelah aksinya mencuri telepon genggam dipergoki warga di Duren Sawit, Jakarta Timur. Untuk menghindari amuk massa, pelaku yang berprofesi sebagai pengamen tersebut langsung diamankan petugas. Seorang polisi lalu lintas tertabrak pemotor saat sedang bertugas di Garut, Jawa Barat. Peristiwa itu terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial. Pemirsa, 2 aksi perampokan terjadi di 2 minimarket di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Para pelaku mengancam pegawai minimarket dengan senjata api sebelum menggasak uang puluhan juta rupiah. Pemirsa, akibat ledakan tabung gas di sebuah pangkalan gas LPG dan agen air isi ulang yang berada di perumahan Tirta Mandala Cilodong, Kota Depok, ludes terbakar. Selain menghanguskan bangunan pangkalan gas tersebut, 4 orang warga mengalami luka bakar akibat dari semburan gas. Pemirsa, malu melahirkan tanpa suami. Seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur menyembunyikan bayi yang dia lahirkan dalam panci di lemari pakaian. Bayi perempuan itu akhirnya meninggal dunia. Pemirsa, 2 dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital buron setelah ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus judi online. Penyidik juga telah menggeledah 2 tempat penukaran tempat transaksi para bandar judi online tersebut. Pemirsa, polisi gagalkan penyelundupan narkoba dari 3 kurir narkoba jaringan Malaysia. Saat digeledah, pelaku simpan puluhan kilogram sabu-sabu dan pil ekstasi dalam bodi mobil. Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 Kamis siang. Rakornas menjadi momen bermanfaat dan strategik karena hampir seluruh pengambil keputusan baik di tingkat pusat dan Sementara dalam arahannya saat Rakornas pemerintah pusat dan daerah yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah melakukan penghematan anggaran. Berikut pernyataan Presiden seperti yang diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar Kamis petang. Pergantian pengurus didasarkan berbagai pertimbangan, baik aspek regenerasi, kaderisasi maupun aspek Pemirsa, dukungan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini pasangan Ridho mendapat dukungan dari Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia atau Forkabi. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidol menerima pengurus DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Jakarta. Dalam pertemuan ini, Sidol diingatkan kembali soal kesejahteraan kaum buruh atau pekerja.
Pemirsa, menjelang Pilkada serentak 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak untuk memenangkan calon kepala daerah. Bakti sosial dan rapat konsolidasi pun digelar untuk meraih simpati masyarakat agar dapat memilih calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Perindo. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Ribuan warga Israel memblokir jalan raya dan membakar api unggun sebagai bentuk protes atas pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Gallant oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Pemecatan Gallant dilakukan usai Netanyahu tidak lagi mempercayai kebijakan sang menteri. Pemirsa, pemilu AS 5 November 2024 berakhir dengan kemenangan Donald Trump dari Partai Republik setelah melewati masa kampanye yang dipenuhi dengan perdebatan seru dan polarisasi tajam antar pemilih. Sesuai tradisi demokrasi di AS, kedua kubu yang menang maupun kalah menyiapkan proses transisi dengan damai. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya di Pilpres Amerika 2024. Sementara ucapan selamat kemenangan Trump juga disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya pemirsa dan juga Angel, kita ke informasi Liga Champions. Klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain PSG tumbang di kandang usai dikalahkan Atletico Madrid 1-2. Ya, Atletico Madrid menang dramatis berkat gol di masa injury time. Ya, sementara Barcelona tampil apik kala bertandang ke markas Red Star Belgrade. Anak asuh Hansi Flick menang telak atas tuan rumah dengan skor 5-2. Bayern Munchen sukses mengandaskan Benfica dengan skor tipis 1-0. Di Allianz Arena. Ya, menitanya juga pemirsa, gol semata wayang Bayern diciptakan pemain muda Jamal Musiala. Ya, kita beralih ke informasi wisata kuliner Ninita dan juga pemirsa. Hidangan mie celor Ninita selalu jadi yang dirindukan pecinta kuliner Palembang, betul nggak? Iya, benar sekali Angel. Tapi tidak perlu jauh-jauh nih, di kawasan Blok M Jakarta Selatan ada mie celor dengan berbagai makanan khas Palembang yang jadi buruan warga ibu kota. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, Lido Lake Resort by MSC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 dengan menggelar berbagai kegiatan menarik untuk masyarakat. Perayaan ulang tahun yang dibuat kali ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, puluhan ton ikan milik para petani jaring apung Waduk Saguling di Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mati. Akibatnya para petani ikan mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya 4 orang tewas di dalam sumur. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan sesaat lagi pemirsa, Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas Pagi bersama Bremana Tenaya. Saya Anita Dewi. Dan saya Angelika Deva, kamu undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.